Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat dan tak lupa hadirin yang menyaksikan acara lomba debat bahasa Indonesia pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Boncelaksono, delegasi dari SMA Negeri 1 Tahunan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah sebagai pembicara pertama dari pihak oposisi. Dewan juri yang terhormat, mosi kita kali ini adalah bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sebelum saya masuk pada argumentasi saya kali ini, izinkanlah saya untuk mendefinisikan beberapa kata yang menjadi kata kunci terhadap mosi kita kali ini. Yang pertama adalah pejabat. Pejabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting atau unsur pimpinan. Yang selanjutnya adalah pemengaruh media sosial atau influencer. Berdasarkan yang sudah didefinisikan oleh pembicara pertama dari pihak pemerintah adalah individu yang menjadi sorotan publik, khususnya yang memiliki pengikut yang banyak dan juga berpengaruh karena biasanya memiliki metode komunikasi ataupun persuasi dan kemampuan untuk mempromosikan sesuatu melalui konten atau postingan mereka di akun media sosial. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah kebijakan. Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dewan juri yang terhormat, kita ketahui bersama saat ini pemerintah selalu mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya melalui influencer karena pemerintah melihat adanya sebuah peluang. Dengan adanya influencer, masyarakat lebih mengetahui atau lebih memahami tentang kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk memaparkan argumentasi saya yang tidak menyetujui tentang mosi kita kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Yang pertama adalah pengguna media sosial sangatlah tinggi. Kita ketahui bersama di Indonesia sangatlah banyak orang yang menggunakan media sosial. Dan kita ketahui bersama hampir setiap masyarakat atau milenial di Indonesia selalu menggunakan media sosial tanpa adanya sebuah gangguan yang teralami di Indonesia ini. Dikutip dari kompas.com, dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosial mencapai 170 juta. Artinya jumlah pengguna media sosial di Indonesia setara dengan 61%, dan dari total populasi pada Januari 2021, angka ini juga meningkat 10 juta atau sekitar 6,3% dibandingkan tahun lalu. Ditambah menurut tenaga ahli utama di kantor staf Presiden, Doni Gehral Adian, mengatakan adanya penggunaan influencer di beberapa kementerian, namun ia menampik jika dianggap tidak efektif. Justru kata dia, para influencer ditujukan untuk menyasar program-program yang bersentuhan dengan kelompok muda milenial. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di Indonesia khususnya para milenial di Indonesia sangatlah sering untuk menggunakan media sosial. Dan dengan adanya influencer yang dilakukan dari para pemerintah, diharapkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selalu didengarkan oleh para milenial atau dari pengguna media sosial itu sendiri. Karena kita bersama, dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pengguna media sosial di Indonesia sangatlah tinggi. Dan dengan adanya influencer dikembalikan atau diharapkan dari pemerintah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah diketahui oleh para pengguna media sosial itu sendiri. Yang selanjutnya adalah influencer punya pengaruh dan bahasanya mudah dicerna. Kita ketahui bersama, para influencer sering untuk berkomunikasi dengan masyarakat di lingkungan masyarakat atau di Indonesia ini, karena kita ketahui bersama influencer selalu melakukan atau selalu mempromosikan sesuatu dagangan atau sebuah pekerjaan yang mengartikan influencer memiliki cara atau berbicara yang sangat baik atau sangat mudah dicerna oleh masyarakat, dan diartikan pemerintah melakukan mensosialisasi kebijakan-kebijakan melalui influencer. Diharapkan masyarakat mengetahui arti dari kebijakan-kebijakan tersebut, dan diharapkan masyarakat tidak adanya sebuah kesimpang siuran dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, karena influencer memiliki cara berbicara atau bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat itu sendiri. Menurut tenaga ahli utama di kantor staf Presiden, Doni Gehral Adian, mengatakan informasi kan harus sampai ke akar rumput. Humas terbatas, jubir juga terbatas, dan influencer yang punya pengaruh dan bahasanya mudah dicerna. Selanjutnya, sanggan saya sampaikan
terkait argumen pembicara pertama pihak pemerintah yang mengatakan bahwa influencer adalah orang yang awam yang tidak ahli dalam bidang tertentu sehingga dia tidak terlalu memahami kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Kita ketahui bersama saat adanya kebijakan dari pemerintah yang melalui influencer untuk mensosialisasikannya, pemerintah selalu mengadakan sebuah perembukan atau sebuah perundingan yang dilakukan oleh pemerintah dengan influencer. Dan saya di sini menekankan dengan adanya sebuah perundingan yang dilakukan oleh pemerintah dan influencer, artinya influencer selalu memahami apa yang mereka paparkan dari pemerintah tersebut karena sebelumnya sudah diperundingkan oleh pemerintah itu sendiri. Dikutip dari www.karawang.go.id, Fitrah menyampaikan pada hari ini diadakan diskusi bersama antara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dengan komunitas influencer media sosial di Makodim 0604 Karawang. Selain diskusi, tujuan dari pertemuan tersebut salah satunya untuk mengantisipasi beredarnya kabar-kabar hoax terutama terkait COVID-19. Ditambah dari tenaga ahli utama di kantor staf Presiden Doni Gahral Adian menyatakan, jadi harus diluruskan bahwa influencer bukan menyampaikan sesuatu kebohongan atau menutupi keburukan pemerintah, hanya mensosialisasikan kebijakan yang dari segi substansi tidak bermasalah. Oleh karena itu, saya di sini menekankan sekali lagi dan saya sudah memberikan contoh tentang adanya sosialisasi kebijakan pemerintah dari COVID-19 itu sendiri, bahwa pemerintah selalu melakukan perundingan dengan influencer, dan saya menekankan sekali lagi bahwa influencer sangat memahami tentang apa yang mereka sampaikan kepada masyarakat, dan saya menekankan sekali lagi tidak akan adanya sebuah simpang siuran dari influencer ke masyarakat, karena dengan adanya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, influencer memiliki bahasa yang sangat mudah dicerna oleh masyarakat itu sendiri. Sekian dari saya, dan saya kembali menekankan bahwa sebagai pembicara pertama dari pihak oposisi, saya sangat tidak menyetujui tentang mosi kita kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasi kebijakannya. Sekian, terima kasih.